Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah la'alakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan pelajaran kita dari Ghazwatu Badrin Al-Kubra, Perang Badar Al-Kubra. Pada pertemuan yang lalu, Ustadz telah menjelaskan bahwasannya Abu Sufyan mengirimkan utusan yang bernama Damdam bin Amr Al-Ghifari ke Mekah dalam rangka untuk mengabarkan bahwasannya pasukan Muhammad dan sahabatnya mencegatnya dan ingin mengambil kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Maka seketika itu Abu Jahal dan para pembesar Quraisy bersiap-siap untuk menyiapkan pasukan mereka. Maka tidak ada satu rumah pun di Mekah kecuali mereka bersiap-siap untuk pergi membela kafilah dagang Abu Sufyan. Tetapi di sana ada orang-orang yang terpaksa berangkat pergi berperang, seperti dari Bani Hashim, ya, karena yang akan dihadapi adalah Rasulullah dan juga para sahabatnya. Akan tetapi ya, karena Bani Hashim itu juga dari Quraisy dan Quraisy mempunyai nasab yang tinggi, maka pantang untuk mundur. Maka setiap rumah pasti mereka mengirim utusan untuk berperang. Yang tidak bisa berangkat berperang, maka dia mencarikan gantinya, seperti paman Nabi yang selalu memusuhi Nabi, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab juga tidak bisa pergi berperang, maka Abu Lahab berusaha mencarikan gantinya yang mewakilinya untuk berperang. Ada juga di antara pembesar Quraisy yang takut untuk berperang, yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah pembesar Quraisy, yaitu majikannya Bilal, yang dulu sering menyiksa Bilal sewaktu menjadi budak. Di antaranya ialah sering menjemur Bilal, meletakkan dada Bilal, yaitu perut Bilal dengan batu besar, kemudian menyeret Bilal dan lain sebagainya. Maka Umayyah bin Khalaf juga takut untuk berperang. Kenapa dia takut untuk pergi berperang? Karena dia pernah mendengar cerita dari Sa'ad bin Mu'ad, yaitu pembesar Ansor di Madinah. Jadi Umayyah bin Khalaf, pembesar Makkah, dengan Sa'ad bin Mu'ad, pembesar Madinah ini temenan. Kalau misalnya Sa'ad bin Mu'ad pergi ke Makkah, maka dia pasti mampir ke rumah Umayyah bin Khalaf. Dan apabila Umayyah bin Khalaf pergi ke Madinah, pasti mampir ke rumah Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ceritanya adalah ketika Sa'ad bin Mu'ad pergi ke Mekah, mampir ke Mekah dalam rangka untuk tawaf. Ini terjadi ketika kaum muslimin setelah hijrah. Maka mampir ke rumah Umayyah bin Khalaf dan mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, carikanlah waktu untukku yang bisa aku untuk bertawaf dengan aman. Maka Sa'ad bin Mu'ad tawaf ketika menjelang zuhur, yang pada saat itu manusia sedang beristirahat, ditemani dengan Umayyah bin Khalaf. Ketika Sa'ad bin Mu'ad tawaf, maka tiba-tiba ada Abu Jahal muncul dan mengatakan, berani sekali kamu tawaf sedangkan engkau telah melindungi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah. Maka Sa'ad pun marah ketika Abu Jahal berkata seperti itu. Sa'ad mengatakan, jika engkau melarang aku tawaf, maka engkau dan orang-orang Quraisy juga akan aku larang untuk melintasi kota Madinah. Karena orang-orang Quraisy itu biasa berdagang ke Syam, pasti melewati kota Madinah. Maka Sa'ad juga mengancam seperti itu kepada Abu Jahal, ya, dalam keadaan marah. Maka Umayyah bin Khalaf pun menimpali
la tarfa sautaka ala Abul Hakam. Ya Sa'ad, janganlah engkau angkat suaramu kepada Abul Hakam. Jadi Abu Jahal juga ya dipanggil Abul Hakam. Maka seketika itu juga Sa'ad bin Mu'adz marah juga kepada Umayyah bin Khalaf. Ya, diam kamu, sesungguhnya kamu juga nanti akan dibunuh. Kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan, aku juga akan dibunuh oleh Muhammad dan teman-temannya. Iya, aku mendengar seperti itu. Di mana aku dibunuh? Aku tidak tahu. Yang penting nanti engkau akan mati. Maka mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'adz, Umayyah bin Khalaf takut. Maka sejak saat itu dia tidak berani untuk keluar Mekah. Maka ketika ada seruan perang seperti ini, Umayyah bin Khalaf itu tidak mau pergi, ya. Tetapi Abu Jahal selalu merayunya untuk pergi. Engkau kan pembesar Quraisy, bagaimana jika engkau tidak pergi? Maka orang-orang juga akan malas untuk pergi. Dan akhirnya Umayyah bin Khalaf pun pergi berperang, tapi dalam keadaan terpaksa. Dia membeli onta yang sangat bagus jalannya agar ketika dia berperang cepat larinya untuk kabur. Dan dia pun ya selalu menjauh dari pasukan, dia ada di barisan belakang agar cepat-cepat bisa kabur jika keadaan pasukan sudah mulai genting. Lalu Quraisy mempersiapkan pasukan. Mereka mempersiapkan pasukan sampai jumlah pasukan mereka mencapai 1.300 pasukan. Dan bersama mereka ada 100 kuda yang siap perang dan 600 baju perang. Dan juga onta yang sangat banyak yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Sedangkan kaum muslimin ya jumlahnya hanya 70 onta saja dan 1 kuda. Jadi perbandingan yang sangat jauh. Dan pasukan Quraisy ini dipimpin oleh Abu Jahal. Dan tatkala kafilah dagang Abu Sufyan telah berhasil lolos, telah melewati daerah Ju'fah, yaitu telah melewati daerah Badar, maka Abu Sufyan pun mengirim utusan kembali kepada Quraisy bahwasanya kafilah dagangnya telah lolos jauh dari pasukan Muhammad dan para sahabatnya. Maka Abu Sufyan pun meminta mereka agar kembali ke Mekah. Maka sebagian orang pun sebenarnya ingin kembali ke Mekah. Toh kafilah dagang Abu Sufyan pun telah lolos. Buat apa mereka capek-capek berperang? Tetapi pemimpin mereka yaitu Abu Jahal enggan untuk pulang ke Mekah. Dia mengatakan, wallahi, ya demi Allah, kami akan terus pergi sampai menuju daerah Badar. Kemudian ada serombongan orang dari Bani Zahroh yang bergabung dengan pasukan. Jumlah mereka sekitar 300 orang. Mereka pun akhirnya pulang ke Mekah. Pemimpin mereka yaitu Akhnas bin Syuraik mengatakan, ayo kita pulang saja. Lagi pula kafilah dagang Abu Sufyan telah lolos. Maka buat apa kita berperang? Kalau ada yang bilang kalian pengecut, bilang saja saya yang pengecut. Maka Bani Zahroh pun kembali sekitar 300 orang. Maka jumlah pasukan Quraisy tinggal 1.000 orang. Dan pasukan Quraisy pun berusaha pergi menuju daerah Badar. Rasulullah dan para sahabatnya pun telah menyadari bahwasannya kafilah dagang Abu Sufyan pun telah lolos. Tinggal pasukan Quraisy yang berusaha datang menemui mereka di daerah Badar. Maka Rasulullah dan para sahabatnya pun berusaha untuk bermusyawarah, mengambil pendapat yang paling terbaik apa yang harus dilakukan. Maka berdirilah Abu Bakar dengan menyampaikan pendapatnya bahwasannya tetap maju untuk berperang itu adalah yang terbaik. Kemudian Umar pun sama, berdiri dan menyampaikan pendapatnya tetap maju untuk berperang menghadapi mereka walaupun jumlah mereka lebih banyak. Kemudian juga berdiri seorang sahabat dari Muhajirin yaitu Mikdad bin Al-Aswad mengatakan, wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la naqulu kama qalat Banu Israil li Musa. Kita tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa.
seperti apa yang dikatakan umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya, engkau saja Nabi Musa yang berperang dengan Tuhanmu. Ya, sesungguhnya kami di sini duduk menunggu. Jadi ketika Bani Israel ya diajak berperang oleh Nabi Musa, maka Bani Israel umatnya Nabi Musa itu mengatakan, udah engkau aja Nabi Musa sama Allah yang berperang, kami hanya menunggu. Kata Mikdad begitu, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, walakin nuqatil an yaminik, akan tapi kami akan berperang dari arah kananmu, wa an yasarik, dan juga kami siap bertempur dari arah kirimu, wa min baina yadaik, dan juga dari arah depanmu, wa min khalfik, dan juga dari arah belakangmu. Wa asraqa wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW senang, wajahnya bercahaya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terus meminta kepada para sahabatnya untuk mengemukakan pendapat, karena yang berbicara dari tadi adalah sahabat Muhajirin, ya, sedangkan sahabat Ansor belum berbicara. Maka kata Rasulullah, asiru alayya ayyuhal muslimun, berikanlah pendapat kepadaku wahai orang-orang Islam. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'ad, pembesar dari Ansor, Roisul Ansor, berkata, ka'annaka tu'ridu bina ya Rasulullah, ya, seakan-akan engkau menginginkan kami wahai Rasulullah. Maksud Sa'ad bin Mu'ad, seakan-akan engkau itu menginginkan kaum Ansor yang berbicara. Karena ketika di perjanjian Hudaybiyah, kaum Ansor sumpah setia kepada Rasulullah untuk menjaganya sebagaimana mereka menjaga anak dan istrinya, tetapi di kota Madinah, sedangkan Badar itu bukan daerah Madinah, jadi keluar dari perjanjian. Ya, maka ya kaum Rasulullah meminta kaum Ansor untuk berbicara, bagaimana kalau perangnya di daerah Badar, apakah tetap kalian akan membela kita, seperti itu. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, seakan-akan kau menginginkan kami untuk berbicara wahai Rasulullah. Maka berbicaralah Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad bin Mu'ad, fawalladzi ba'asaka bil haqqi law ista'radta bina hadal bahra fakhattahu la khadnahu ma'ak. Ya, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau menyuruh kami untuk menyelam laut dan engkau menyelamnya, maka kami juga akan ikut menyelam bersamamu. Ma takhalafa minna rajulun wahid, tidak akan menyelisih perintahmu seorang pun dari kita. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwana godan, dan juga kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami pada esok hari. Inna lasabarun fil harbi, sesungguhnya kami itu adalah suatu kaum yang sangat sabar dalam berperang. Sidqun fil liqa, dan jujur dalam bertempur. Wala'allallaha an yuriyaka minna ma taqarra bihi ainak, semoga Allah membuatmu senang wahai Rasulullah. Fasiru bina ala barakatillah, maka berjalanlah atas keberkahan dari Allah. Itu yang dikatakan Sa'ad bin Mu'ad. Maka ketika Rasulullah mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah menjadi senang dan mengatakan, sirru wa absiru, berjalanlah, semoga kalian bergembira. Fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku satu dari dua kelompok. Maksudnya Allah telah menjanjikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dari dua kelompok, entah menang melawan kelompok kafilah dagangnya Abu Sufyan atau menang melawan kelompoknya Abu Jahal. Jadi apabila kaum muslimin bertemu dengan kelompok Abu Sufyan atau Abu Jahal, tetap Allah memberikan kemenangan. Wallahi laka anni anzurul an ila masari'il qaum, demi Allah seakan-akan saya diperlihatkan sekarang ini tempat kematian mereka. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya berjalan ya sampai ke daerah Badar. Lalu sahabat Habab Ibnul Munzir memberikan nasihat bahwasannya hendaklah kita berkumpul di daerah yang banyak airnya. Kemudian kita membuat tempat minum di situ, dan juga agar orang-orang Quraisy juga tidak mengambil daerah itu
terlebih dahulu. Maka para sahabat, ya, Rasulullah dan para sahabatnya, mereka berkumpul ke daerah yang ada airnya agar mereka bisa minum di situ. Karena peperangan itu adalah sangat menghauskan. Lalu mereka pergi ke tempat tersebut. Lalu kaum muslimin membuat semacam pos untuk Rasulullah agar Rasulullah mengintai dari kejauhan. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi semangat kepada para pasukannya dan berusaha untuk mengelilingi medan pertempuran. Dan juga Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya dan berkata, "Hadza masra'u fulan," ini adalah tempat kematiannya fulan. "Wahada masra'u fulan," dan ini ke tempat kematiannya fulan. Jadi Rasulullah telah diberi wahyu bahwasanya nanti para pembesar Quraisy baik yang meninggal, di sini kematiannya fulan, tempat ini kematiannya fulan, seperti itu. Dan mengatakan godan insya Allah, besok ketika terjadi peperangan insya Allah. Kemudian, ya, bermalamlah mereka di tempat tersebut, ya, di tempat tersebut, dan Rasulullah sholat di tempat tersebut. Lalu kaum muslimin tidur pada malam itu dengan pulas. Kemudian Allah juga menurunkan hujan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirukum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaiton waliyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam." Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menurunkan ngantuk kepada kalian agar kalian menjadi tenteram. Jadi ketika ingin berperang, Allah menurunkan rasa ngantuk agar malamnya bisa tidur. Karena kadang-kadang orang kalau ingin suatu yang berat besok hari nggak bisa tidur, maka Allah memberikan dia ngantuk agar kaum muslimin bisa tidur. Kemudian menurunkan dari langit itu air hujan, agar air hujan itu membersihkan para sahabat, ya, sebelum berperang, dan juga menghilangkan dari mereka kotoran syaitan, dan untuk menguatkan hati-hati mereka dan menguatkan langkah-langkah mereka pada esok hari. Dan pada esok hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, bertemulah dua pasukan. Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma hadhi Quraisy," wahai Allah, ini adalah kaum Quraisy, "qad akbalas biqulayaiha," sungguhnya dia telah datang dengan kesombongannya, wa fakhriha, dan kebanggaannya, tuhadduka wa tukadzibu rasulaka, yang mereka telah menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Allahumma fansurka alladhi wa'atani, ya Allah, berilah pertolonganmu yang kau janjikan kepadaku. Kemudian Nabi SAW merapikan barisan, kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak menyerang dalam peperangan tersebut sebelum datang perintah dari Nabi. Dan juga apabila mereka telah mendekat, maka Nabi memerintahkan menghujani mereka dengan anak panah, tetapi ketika mereka telah mendekat. Lalu Nabi setelah menyemangati para sahabat dan mengecek barisan para sahabat, Nabi kembali ke pos pemantauan bersama dengan Abu Bakar, dan Nabi SAW senantiasa berdoa di pos pemantauan tersebut. Nabi berdoa, "Allahumma in tahlik hadhil isobah al-yaum lam tu'bad abadan." Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok ini, maksudnya kaum muslimin, pada hari ini, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abadan. Ya Allah, jika engkau mau, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Maka Rasulullah senantiasa berdoa sambil menjulurkan tangannya ke atas langit sampai selendangnya jatuh dari pundaknya. Ya, kemudian Abu Bakar mengambil selendang tersebut dan mengatakan, "Hasbuka ya Rasulullah." Cukup wahai Rasulullah, engkau telah merengek-rengek dalam berdoa. Dan pada saat yang genting tersebut, ketika pasukan sudah mulai bertemu pun, dari pihak musuh, yaitu dari pemimpinnya Abu Jahal, pun berdoa kepada Allah. Karena kita tahu bahwasannya mereka, ya, mengenal Allah, tetapi kaum musyrikin berbuat syirik kepada Allah. Abu Jahal berdoa,
Ya Allah, manakah yang lebih memutuskan silaturahim di antara kita, maka binasakanlah dia esok hari. Kemudian Abu Jahal berdoa lagi, ya Allah, manakah yang paling engkau cintai dan engkau ridhoi, maka tolonglah dia pada hari ini. Ini merupakan doanya Abu Jahal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai sini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali perang Badar yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi